Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Hari ini sudah memasuki minggu kedua Desember dan esok hari kita akan bersama-sama merayakan minggu ketiga Advent. Minggu ketiga Advent ditandai dengan penyalaan lilin pink yang diberikan makna sukacita atau joy. Ya, sukacita. Tuhan tidak mau kita kehilangan sukacita. Karena sukacita itu layaknya bahan bakar yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Membuat hidup kita mampu menghasilkan karya-karya baik yang memberkati bukan hanya diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekeliling kita. Karenanya Tuhan mau kita terus memelihara sukacita dan mendapatkan sukacita yang tidak berkesudahan dari Dia sendiri, Sang Sumber sukacita. Hari ini kita mau merenungkan paling tidak 3 sukacita yang kita rayakan ketika kita mengenang kembali, mengingat kembali kelahiran Yesus di tengah dunia. Saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat kita semua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masa di mana Maria dan Yusuf menjadi orang tua bagi Yesus bukanlah masa yang mudah bagi mereka sendiri, juga bagi seluruh bangsa Israel pada saat itu. Kurang lebih sekitar 450 tahun Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel sama sekali tidak siap sebetulnya untuk menerima kehadiran dan kelahiran seorang Mesias. Bahkan Yusuf sendiri, kalau kita lihat, dia dipenuhi oleh rasa ragu dan takut ketika dia mendengar Maria tunangannya hamil karena Roh Kudus. Seakan dia tidak percaya terhadap rancangan Tuhan yang begitu sempurna dan begitu indah dalam hidup. Dia memilih untuk diam-diam meninggalkan Maria. Namun malaikat Tuhan datang kepadanya dan meneguhkan dia untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi sebelumnya, hati dan pikiran Yusuf tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi pada saat itu. Jadi perjalanan Yusuf dan Maria sebagai orang tua dari Yesus dari sejak mulanya bukanlah perjalanan yang penuh dengan sukacita. Sebaliknya penuh dengan tantangan dan persoalan, juga kemuraman. Tapi melalui kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf mendapatkan sukacita yang luar biasa dari waktu ke waktu ketika mereka melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup mereka. Paling tidak ada 3 macam sukacita yang diberikan kepada dunia lewat kelahiran Yesus. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah kita tahu bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia bisa memilih kapan dia datang dan dengan cara apa dia datang ke dunia. Tapi kenapa Yesus tidak memilih untuk menggunakan cara yang lebih dapat diterima
oleh orang-orang sehingga semua orang yang melihat kehadirannya langsung bisa mengakui dia sebagai raja di atas segala raja. Kenapa Yesus harus memilih masa yang sulit, masa yang muram untuk datang? Kenapa Yesus harus memilih untuk lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria yang walaupun adalah keturunan Daud, tapi sama sekali sudah tidak memiliki kaitan dengan kerajaan. Mereka tidak tinggal di Bethlehem lagi, bahkan di Nazaret. Nazaret adalah kota yang sangat kecil, kota yang sangat udik, kota yang sangat terpencil dan tidak berpendidikan. Kenapa Tuhan Yesus memilih Maria dan Yusuf yang walaupun adalah keturunan Daud, tidak lagi mewarisi kekayaan dan nama besar Daud sebagai raja? Mereka sudah hidup dengan sangat terbatas, bahkan dalam kondisi miskin. Namun disitulah sukacita pertama, bahwa Allah kita ketika dia datang ke dunia, dia tidak datang untuk dirinya. Dia tidak datang untuk mencari hormat bagi dirinya sendiri. Dia datang untuk kita. Dia datang karena dia mengasihi kita. Dia datang karena dia tahu di masa ini kita paling butuh dia. Di masa-masa suram seperti yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, juga Maria dan Yusuf, mereka paling butuh mukjizat dan karya Allah. Sehingga itulah sukacita pertama buat kita. Tuhan datang untuk kita karena kasihnya buat kita. Yang kedua, bukanlah sebuah kebetulan Yesus lahir di masa Kaisar Agustus. Kaisar Agustus membuat Yesus itu betul-betul dicatat kelahirannya. Sebelumnya tidak pernah namanya ada pencatatan sensus. Tapi saat itu ketika Yesus lahir, membuat namanya dicatat sebagai keturunan Daud, membuat dunia tahu, membuat masyarakat Israel tahu bahwa Yesus betul-betul seperti yang dijanjikan oleh para nabi, yang dinubuatkan oleh para nabi bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, bahwa Mesias datang dari keturunan Daud. Dan bukan sebuah kebetulan, orang asing yang bernama Agustus ini, Kaisar Agustus, yang memerintahkan untuk mencatatkan segala sesuatu itu. Sehingga akhirnya Yesus dikenal bukan hanya oleh bangsa Israel, tapi dikenal di seluruh dunia. Karena catatan sejarah tidak bisa dipungkiri. Catatan sejarah bisa menjadi bukti bahwa Yesus betul-betul ada. Yang ketiga adalah bagaimana kabar itu datang. Kabar itu datang bukan kepada para pembesar, bukan kepada raja, bukan kepada imam, bukan kepada orang Farisi, bukan kepada para ahli Taurat. Tapi kabar itu datang kepada para gembala. Para gembala melihat bagaimana malaikat datang kepada mereka, bukan hanya satu malaikat, bukan hanya dua malaikat, tapi bersama dengan bala tentara sorga. Pengalaman demikian pasti bukanlah pengalaman yang mudah untuk dilupakan. Pengalaman demikian pasti menjadi alasan untuk para gembala ini menceritakan tentang siapa Yesus dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut, terutama bagi orang-orang yang saat itu betul-betul merana hidupnya. Secara ekonomi mereka berada di bawah garis kemiskinan, mereka menjadi kaum yang paling tertindas baik oleh pemuka-pemuka agama maupun pemerintah Roma. Tapi kabar itu datang untuk memberikan harapan buat mereka yang sedang tidak bisa bersuara. Mereka yang dibungkam oleh kondisi dan situasi. Mereka yang tidak didengar. Mendapatkan kekuatan untuk terus maju. Walaupun mereka kecil, mungkin mereka tidak didengar oleh banyak orang. Mungkin mereka disingkirkan, bahkan dianggap omong kosong saja yang disampaikan mereka.
tapi paling tidak mereka punya pengharapan ketika masa kondisi situasi tidak berpihak kepada mereka. Itu sukacita yang ketiga. Karenanya Tuhan juga sedang bekerja dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini terasa tidak menyenangkan, terasa tidak bisa bersuara, terasa begitu sepi. Sukacita itu ada buat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran Yesus sudah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kini menjadi tantangan bagi kita untuk hidup di dalam keajaiban kisah Natal itu. Karena Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karenanya, kisahnya pun tetap dapat menjadi kisah kita di masa ini, yang menguatkan dan memberikan kita harapan, bahkan dapat terus kita rasakan, karena Tuhan kita juga ada di saat ini. Lahir dalam hidup kita, lahir dalam hati dan pikiran kita, memberikan kepada kita harapan, memberikan kepada kita sukacita yang tidak akan habis dimakan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal.